Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya menuntut ilmu termasuk ibadah, bahkan ibadah yang paling utama. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh baginda Nabi SAW, ma ubidallahu bisyai'in afdala min fikhin fiddin. Tidak ada, tidak ada ibadah yang seseorang itu beribadah dengannya yang lebih utama daripada dia bertafaqquh, dia menekuni belajar agama. Di belajar agama termasuk di antara ibadah yang paling utama. Di duduknya kita mulai dari sekarang sampai nanti waktu Isya ini termasuk ibadah, termasuk ibadah. Meskipun sebagian dari kita hanya mendengarkan saja, ada yang mencatat, ada yang tidak, seluruhnya sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, laisa ba'dal fara'id afdhalu min talabil ilmi. Tidak ada setelah yang Allah fardukan yang lebih utama ketimbang seseorang belajar agama. Oleh karena Imam An-Nawawi menyampaikan, para ulama bersepakat bahwasanya istighal bil ilmi, menyibukkan diri dengan ilmu, itu afdal, lebih utama daripada istighal menyibukkan diri dengan nawafil ibadat, dengan beribadah sunnah. Bahkan ada kalanya belajar agama itu hukumnya wajib. Ketika seorang tidak belajar dan terjatuh dalam kesalahan, maka dia berdosa. Nabi SAW menyampaikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar agama itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Baik muslim ataupun muslimah. Namun pertanyaannya, ilmu itu kan banyak. Saudara sendiri ilmu itu banyak sekali. Sedangkan umur kita pendek. Sehingga kita harus tahu acuan ilmu yang wajib untuk kita pelajari dan kita fahami. Karena tidak semua ilmu itu wajib dipelajari. Kalau semua ilmu wajib dipelajari, ya maka tidak akan ada yang bekerja sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai dokter dan sebagainya. Karena mereka tersibukkan dengan belajar agama. Tapi di dalam agama Islam, di dalam syariat kita, tidak semua ilmu wajib. Ada beberapa acuan kapan ilmu itu kita anggap wajib. Nah, ini saya bawakan kalam perkataan dari Imam An-Nawawi beliau mengatakan, ilmu yang fardu ain yang wajib dipelajari setiap muslim niku ta'allamul mukallafi ma la yata'adda al-wajib alladhi yatata'ayyan 'alaihi fi'luh illa bi kaifiyatil wudu' was salati wa nahwihima. Mempelajari ilmu yang membuat seseorang bisa mengamalkan perkara-perkara yang wajib dalam agama ini. Seperti tata cara wudhu ataupun sholat. Jadi secara ringkas, apa yang wajib kita amalkan itu juga wajib dipelajari. Apa yang wajib kita amalkan wajib dipelajari. Seseorang yang wajib melaksanakan sholat, kayak wajib belajar fikih sholat. Seseorang yang wajib berpuasa, maka wajib belajar fikih puasa. Bagi yang memiliki harta dan memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, ya wajib dia belajar tentang fikih zakat. Berapa yang harus dikeluarkan, kepada siapa yang dikeluarkan, bagaimana tata caranya. Wajib mempelajari. Itu pula orang yang akan berhaji di tahun ini misalnya. Kau wajib mempelajari fikih haji. Dan seterusnya, orang yang berjual beli, orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis, dia wajib mempelajari ilmu yang membuat dia terhindar dari hal-hal yang diharam. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ilmu agama, ilmu syar'i itu bersumber dari dua perkara utama, Al-Quran dan hadis. Ini sebagaimana yang Nabi sabdakan terkait dua hal ini. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua hal yang apabila kalian berpegang teguh padanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya. Dua hal itu adalah kitabullah dan sunnah nabinya. Ini adalah dua sumber dari ilmu agama, dan itulah yang membuat ilmu agama menjadi mulia karena sumbernya langsung dari wahyu. Adapun ilmu dunia sumbernya dari manusia, dari penelitian mereka, dari percobaan mereka. Tapi kalau ilmu agama itu bukan dari penelitian manusia, benar. Ada beberapa perkara itu dari penelitian para ulama, dari ijtihad para ulama, tapi tetap sumber utamanya adalah dari Al-Quran dan hadis. Dari Quran dan hadis. Oleh karenanya, seorang muslim ketika memilih sebuah kajian, sebuah majelis ilmu, maka dia harus lebih memberi prioritas dalam menghadiri majelis ilmu yang mengkaji makna Al-Quran dan juga makna hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua sumber utama ini, dua perkara ini adalah
sumber dari ilmu syar'i yang mana seseorang tidak akan tersesat ketika berpegang teguh kepadanya. Baik, lalu apa yang dimaksud dengan sunnah Nabi SAW dalam hadis yang kita sampaikan sebelumnya? Baik, saya ingin memberikan mukaddimah bahwasanya hadis itu punya atau sunnah itu punya tiga makna. Sunnah Nabi SAW punya tiga makna. Kalau kita memahami makna-makna ini, insya Allah kita bisa memahami makna hadis yang ada pada makna sunnah yang ada pada hadis sebelumnya. Taib. Sunnah itu dilihat dari tiga makna. Makna yang pertama, sunnah itu adalah ajaran Islam yang murni. Ajaran Islam yang murni. Al-hadiyul ladzi kana alaihi rasul wa ashabu ilman wa i'tiqadan qawlan wa amalan. Secara rinci, petunjuk Nabi SAW dan para sahabat dalam perkara akidah, ucapan dan pengamalan. Jadi mencakup seluruh ajaran ilmu agama. Ini sebagaimana dawuhnya Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian harus berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang datang setelahku, yang mana mereka mendapat petunjuk. Apa yang maksud dengan sunnati di sini? Berpegang teguh pada sunnahku, maksudnya pada ajaranku. Ya, baik dalam perkara akidah, perkara ibadah, perkara muamalah dan seterusnya. Tayyib. Kemudian makna yang kedua, sunnah adalah hadis. Sunnah itu hadis. Artinya ma uthira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan beliau, perbuatan beliau atau penetapan beliau. Nah, semuanya nanti akan kita bahas lebih detail insyaallah di tempatnya. Terkait penetapan, makna dari penetapan itu adalah ketika ada sahabat yang melakukan sesuatu, kemudian Nabi membiarkan, membolehkan, tidak melarangnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut boleh. Kalau perkara dunia, misalkan ketika Khalid bin Walid pernah makan kadal gurun atau dob, ya, kemudian Nabi membiarkannya. Nabi membiarkannya. Maka ini menunjukkan makan dob atau kadal gurun dari biawak gurun itu boleh, tidak haram. Begitu pula ketika sahabat melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Maka Nabi juga tidak melarangnya. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut dibolehkan, bahkan disunahkan, meskipun beliau tidak terlalu menekankannya. Nah, ini adalah sunnah. Sunnah makna yang kedua itu sama dengan hadis. Yang terakhir ini sunnah menurut para ahli fikih, yakni perintah yang sifatnya tidak wajib, itu sunnah. Atau ma'uthiba fa'ilu wa liwaqab tariku. Perkara yang ketika dikerjakan dapat pahala. Kalau tinggalin ya tidak dosa. Kalau tinggalin tidak dosa. Ya, seperti apa contohnya? Ya seperti sholat sunnah, tahajud, sholat sunnah witir, puasa Senin Kamis dan sebagainya. Ada kan orang ada yang nggak melakukannya, apakah dia dosa? Ya tidak. Tapi kalau dia melakukannya tentunya dapat pahala. Nah, di dalam hadis yang kita sampaikan sebelumnya, dua perkara yang ketika kita berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat. Kira-kira makna yang mana ini Bapak Ibu? Benar, makna yang kedua. Makna yang kedua. Makna dari sunnah di dalam hadis sebelumnya adalah apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan beliau, tindakan beliau ataupun penetapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan memperhatikan bagaimana perhatian para salaf terhadap sunnah-sunnah nabawiyah. Baik. Kita akan perhatikan bagaimana ya perhatian besar mereka terhadap sunnah-sunnah nabawiyah, mulai dari generasi para sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya. Di masa Nabi SAW dan para sahabat itu belum ada penulisan sunnah nabawiyah. Belum ada penulisan sunnah nabawiyah karena Nabi melarangnya. Nabi melarangnya. Bukan karena itu haram, bukan. Bukan karena menuliskan hadis Nabi itu haram, bukan. Karena beliau melarang ada alasan tertentu. Ada faktor tertentu. Apa itu? Kata para ulama agar tidak tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran sedang turun. Al-Quran turun secara bertahap, berkala selama 23 tahun. Sehingga khawatir akan tercampur dengan Al-Quran ketika hadis ini dituliskan. Dan para sahabat yang mungkin tidak selalu bersama Nabi, khawatirnya akan mengira hadis sebagai Quran. Sehingga para sahabat pun lebih banyak menghafal. Lebih banyak menghafal. Apapun yang mereka dengar, yang mereka lihat, kondisi apapun yang terkait dengan Nabi, itu mereka lihat. Atau mereka nukil kepada kita. Mereka nukil. Karena
tidak boleh mencatat, sehingga apa? Mereka menitik beratkan kepada apa? Pada hafalan. Nah, di masa ini, di masa sahabat, ada beberapa sahabat, 6 sahabat ya, yang saya sebutkan di sini, yang paling banyak menukil sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini bukan nama asli. Nama asli itu adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Beliau meriwayatkan 5374 hadis. Masya Allah. 5374 hadis. Beliau hafal di luar kepala. Sehingga kalau kita membaca ya Riyadhus Shalihin, membaca Arba'in Nawawi, membaca kitab-kitab hadis, kita akan banyak sekali menjumpai nama Abu Hurairah. Dan sekali lagi Abu Hurairah bukan nama asli. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, dari suku Ad-Daus. Kemudian yang kedua Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab. Beliau meriwayatkan ya setengah dari ya apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. 2630 hadis. Kemudian Anas bin Malik, salah seorang sahabat yang banyak sekali membersami Nabi alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan 2286 hadis. Kemudian di sana ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Wanita dari kalangan sahabat yang paling faqih, tidak ada perbedaan pendapat. Paling faqih, bahkan paling faqih sepanjang zaman. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan 2210 hadis. Di sana ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan 1660 hadis. Dan yang terakhir Jabir bin Abdullah meriwayatkan 1540 hadis. Nah, ini adalah 6 sahabat yang paling banyak kita jumpai nama-namanya di dalam sunnah-sunnah nabawiyah. Paling banyak menukil perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ataupun penetapannya Nabi SAW. Kemudian datang generasi setelahnya, generasi tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Tabi'in adalah orang yang pernah melihat sahabat, tapi tidak pernah lihat Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi alaihi wasallam. Adapun tabi'ut tabi'in, ini adalah orang yang pernah berjumpa dengan tabi'in, tapi tidak pernah jumpa dengan sahabat, meskipun satu zaman. Orang yang hidup satu zaman dengan sahabat, tapi tidak pernah berjumpa, itu tidak disebut tabi'in. Begitu pula orang yang sezaman dengan Nabi SAW, tapi tidak pernah jumpa dengan Nabi, maka tidak dikatakan sahabat. Ini kemuliaan sahabat adalah mereka yang pernah bertemu langsung dengan Nabi, meskipun sebentar. Dan sekali lagi bertemu dan juga beriman. Bukan hanya ketemu saja. Kalau ketemu saja dianggap sahabat, ya Abu Jahal sahabat. Abu Thalib sahabat, padahal mereka tidak beriman kepada baginda Nabi SAW. Nah, di masa tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, ini dengan tersebarnya kaum muslimin di berbagai penjuru bumi, mulai muncul orang-orang yang menisbatkan sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi. Muncul hadis-hadis palsu. Ada sebagian orang yang punya kepentingan, baik itu kepentingan duniawi atau kepentingan ukhrawi, bahkan kepentingan akhirat. Mereka membuat hadis-hadis palsu. Ya, kalau mereka tujuannya duniawi untuk melancarkan dagangan misalnya. Ada orang dagang madu ya, buat hadis palsu tentang madu. Ada orang jual habat sauda, bikin hadis palsu tentang habat sauda, khasiatnya. Mereka ingin mencari keuntungan duniawi dari hadis-hadis palsu. Ada yang tujuannya bagus, ingin memotivasi manusia untuk sholat sunnah tertentu, maka mereka membuat hadis-hadis palsu. Nah, ini juga seluruhnya buruk, seluruhnya dosa besar. Baik yang tujuannya duniawi, tujuannya ukhrawi. Karena Nabi menyampaikan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dia berdusta atas namaku, artinya apa? Menisbatkan sesuatu bukan dari Nabi, mengatakan ini dari Nabi, maka dia telah memesan satu tempat duduk di neraka. Artinya ya, siap-siap saja masuk neraka. Thayyib, naudzubillah. Kemudian dari munculnya hadis-hadis palsu tadi, muncul kebutuhan untuk menuliskan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa ya? Agar tidak menipu umat, ya, agar umat tidak tertipu, ya, agar mereka tidak terkecoh dengan hadis-hadis palsu tersebut. Nah, sehingga mulai ada kodifikasi pembukuan hadis di masa ini, tepatnya di masa Khalifah bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Ini masih satu garis keturunan dengan Umar bin Khattab, ya. Dan beliau digelari sebagai khalifah kelima karena di masa beliau yang hanya memerintah 2 tahun saja, ya, 99 sampai 11, waktu yang sangat singkat, tapi ya negeri kaum muslimin ini sejahtera karena beliau memimpin dengan sangat adil. Beliau memerintahkan gubernur Madinah ketika itu Abu Bakar bin Muhammad
bin Amr bin Hazm. Ya, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Dan ulama besar yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri, ulama besar Madinah ketika itu, untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi secara resmi. Ya, dikumpulkan, kemudian dibukukan dalam satu kitab khusus. Tujuannya apa ya? Sebagai pegangan bahwa hadis yang dikumpulkan oleh Az-Zuhri ini adalah hadis-hadis yang sahih, yang benar datang dari Nabi SAW. Dan di antara alasan juga, di antara alasan mengapa perlu dibukukan, karena khawatir banyak penghafal hadis yang wafat. Ini sama dengan alasan faktor dibukukannya Al-Quran. Karena Abu Bakar, Umar yang pertama kali khawatir, Umar bin Khattab khawatir. Dengan semakin banyaknya penghafal Quran yang wafat, khawatirnya Quran juga akan banyak yang terlupakan gitu. Karena banyak hafidh Quran yang wafat ketika perang. Sehingga perlu untuk dibukukan. Nah, ini mirip dengan faktor dibukukannya hadis. Khawatir banyak penghafal sunnah-sunnah Nabawi, murid-muridnya para sahabat yang wafat. Sehingga banyak sunnah-sunnah Nabi yang tidak tersampaikan kepada kita. Masya Allah, semoga Allah membalas jasa dari Umar bin Abdul Aziz. Dan juga Imam ya Ibn Hazm di sini, Amr bin atau Abu Bakar Ibn Hazm, dan juga Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri yang memiliki jasa besar dalam menuliskan hadis-hadis Nabawi. Nah, di masa ini, masa tabi'in dan juga tabi'in, muncul beberapa nama besar dari kalangan para ulama yang memiliki perhatian besar terhadap sunnah-sunnah Nabawi. Di antaranya Sa'id bin Musayyib. Di sana ada Atha bin Abi Rabah, ada Ibnu Sirin, dan juga Malik bin Anas, Imam Malik, ya, Imam Madhab Maliki. Kemudian masa berikutnya, masa setelahnya, di abad ketiga. Ini merupakan masa keemasan, era prime-nya penulisan hadis. Masa keemasan penulisan hadis. Hadis dikumpulkan berdasarkan tema-tema hukum atau per perawi. Jadi mulai ada metode khusus dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabawi. Ada yang mengumpulkan berdasarkan tema tertentu. Akidah sendiri, ibadah sendiri, muamalah sendiri, ya, kemudian adab, akhlak, termasuk terkait ya sirah-sirah Nabawi dikumpulkan dengan dalam satu tema terkhusus. Ada yang mengumpulkan berdasarkan rawi. Rawi itu orang yang menukil hadis. Ya, misalkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu hadis apa saja? Yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, misalkan apa saja hadisnya. Makanya seperti ini kita jumpai di masa ini. Pada masa ini muncul kitab-kitab induk hadis yang dikenal dengan kutubus sittah. Kutub itu kitab-kitab, sittah itu 6. Artinya kitab 6. 6 kitab hadis yang menjadi induk dari pengumpulan hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang memisahkan hadis sahih dan hadis dhaif. Intinya apa? Para ulama yang meneruskan kutubus sittah ini mengumpulkan hadis-hadis sahih menurut mereka. Dan yang paling tinggi tingkatannya, yang paling utama untuk dijadikan sebagai rujukan di masa ini, di masa itu dan juga di masa-masa setelahnya adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di masa ini muncul 6 ulama besar yang memiliki peran dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabawi, memilahnya, lalu menuliskannya dalam sebuah kitab. Jadi khidmat mereka terhadap hadis Nabi SAW itu mulai dari mengumpulkannya. Dan mengumpulkan hadis jangan kira seperti zaman sekarang, yang tinggal buka komputer, buka aplikasi, langsung ketemu ratusan hadis. Tidak. Mereka harus safar ke berbagai penjuru bumi. Imam Bukhari misalkan, beliau safar ke ratusan negeri. Beliau berguru ke ratusan guru, mendengar dari satu syekh yang lainnya, dikumpulkan, dihafal. Ya, mungkin kalau di zaman sekarang itu bisa habis ratusan juta, bahkan miliaran rupiah untuk safar, kemudian membawa perbekalan, menemui seorang syekh, tinggal beberapa hari di negeri situ. Masya Allah. Ini jasa besar mereka dalam mengumpulkan sunnah-sunnah Nabawi. Pertama Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad. Nama asli beliau adalah Muhammad. Al-Bukhari. Kemudian ada Imam Muslim, murid dari Imam Bukhari. Kemudian ada Imam Abu Dawud Sijistani. Kemudian ada Imam At-Tirmidzi, ada Imam An-Nasai, ada Imam Ibnu Majah. Ini adalah 6 nama ulama besar hadis yang akan banyak kita dengar namanya. Ketika kita mendengar hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka maknanya apa? Maknanya hadis ini dikumpulkan, dituliskan, dan juga dinilai, dipilah-pilah apakah ini sahih atau tidak oleh Imam Muslim.
Artinya apa? Hadis ini sahih menurut Imam Muslim. Nanti kita akan pelajari apa itu makna sahih dan kapan hadis itu disebut sahih dan kapan disebut hasan ataupun kapan disebut dhaif. Baik. Nah, di antara metode ulama hadis ya dalam hal ini dalam menyusun sunnah-sunnah nabawiyah itu adalah menghimpun 40 hadis Nabi yang mengumpulkan tema-tema tertentu. Ini di antara metode mereka. Jadi kita sampaikan ada yang mengumpulkan secara komprehensif ya, secara komplit mulai dari bab akidah, bab ibadah, ribuan hadis yang mereka cantumkan. Ada yang mengumpulkan hanya 40 hadis saja. Dan di antara motivasi mereka itu adalah hadis ya, hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Ini dhaif hadisnya. Hadisnya dhaif, tapi para ulama mengamalkan hadis ini karena hadis ini terkait dengan fadailul amal atau fadilah amal. Hadis itu adalah man hafidhu ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athahu Allah yaumil qiyamati min zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa sinten mawon yang menjaga di sini menghafal dan juga menyampaikan kepada orang lain dari umatku 40 hadis dari urusan agama mereka, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama dengan golongan para fuqaha dan ulama. Ini menjadi motivasi para ahlu hadis, sehingga apa? Jumlah tulisan atau jumlah karya yang itu mengumpulkan 40 hadis Nabawi berdasarkan tema-tema tertentu sampai 500. Sampai 500, sebagian sampai kepada kita, sebagian masih belum sampai, artinya masih ya berupa tulisan tangan dan belum dicetak. Sampai 500 karya. Sampai 500 karya. Nah, di antaranya ini disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimah beliau, ada Abdullah bin Mubarak, ada Muhammad At-Tusi, ada Abu Bakar Al-Ajuri, ada Ad-Daruqutni, ada Al-Hakim, ada Imam An-Nawawi. Ini yang paling masyhur. Kalau kita mendengar istilah arba'in langsung tertuju kepada Al-Imam An-Nawawi. Dan di antara rahasia mengapa kitab Imam Nawawi ini lebih banyak tersebar, karena kitab beliau punya beberapa keunggulan berikut. Kitab yang nanti akan kita pelajari, kitabnya Imam Nawawi punya keunggulan berikut. Yang pertama, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang menghimpun pondasi Islam. Dan sebenarnya sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Ibnu Salah. Sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Ibnu Salah. Ya, Ibnu Salah mengumpulkan sekitar 26 hadis. Kemudian dilengkapi oleh Imam Nawawi sebanyak 40 hadis. Nah, hadis-hadis ini menurut beliau adalah hadis-hadis yang menghimpun pondasi Islam, baik dari perkara akidah, perkara ibadah, perkara akhlak, ya, dan tema-tema yang lainnya. Ada beberapa hadis yang disifati dengan setengah ilmu, ada yang disifati dengan sepertiga ilmu, seperempat ilmu. Artinya hadis-hadis yang memang pokok di dalam bab tersebut. Ini di antara keunggulan yang mungkin cukup untuk menjadikan kitab Imam Nawawi sebagai kitab yang paling populer dalam hal arba'in ini ya. Karena ya, keunggulan dari segi temanya. Kemudian yang kedua, beliau memilah hadis yang jawami. Apa itu jawami? Ringkas namun padat makna. Kita akan melihat hadis-hadis yang kita akan baca nantinya itu hadis-hadis yang pendek. Hadis-hadis yang pendek. Ya, mungkin hanya satu kata, satu kalimat ya, maaf ya. Satu kata, satu kalimat. Seperti hadis la darara wala dirar, atau hadis la taghdab walakal jannah. Dan hadis-hadis yang lainnya, hadis yang sangat pendek, tapi kalau dikaji itu bisa ya berhari-hari mungkin. Kalau dituliskan sebuah kitab yang mengkaji satu hadis tersebut bisa jadi ya ratusan halaman. Seperti kitab seperti hadis innamal a'malu binniyat. Ada sebagian ulama yang menuliskan sampai 100 halaman untuk mensyarah menjelaskan hadis tersebut. Itulah mukjizat dari Nabi SAW. Beliau diberikan jawami'ul karim. Apa itu jawami'ul karim? Perkataan beliau itu ringkas tapi padat makna, pepek maknanya, dalam. Ya, artinya tidak terlalu banyak ya bertele-tele begitu. Perkataan banyak tapi kosong atau sedikit faidahnya. Tidak. Perkataan beliau SAW adalah perkataan yang sedikit, ringkas dan mudah difahami tapi padat maknanya. Kemudian Imam Nawawi juga berkomitmen menyebutkan hadis-hadis yang dinilai sahih oleh beliau. Ya, baik dari sahihain ataupun selainnya. Beliau juga tidak mencantumkan perawi kecuali dari sahabat. Nah, ini di antara keunggulannya juga. Beliau hanya mencantumkan rawi dari kalangan sahabat. Nah, nanti kita pelajari apa itu rawi. Nah, sehingga apa? Ini memudahkan untuk dihafal. Mudah sekali untuk dihafal. Oleh karenanya banyak dari kalangan anak-anak ya di Madinah, di Mekah, berbagai penjuru bumi lah, termasuk di Indonesia. Hadis arba'in ini dihafal oleh anak-anak ya SD, anak-anak SMP
setelah mereka menghafal Quran. Ini adalah 4 keunggulan menjadikan kitab Arba'in Nawawi ini sangat populer, sangat masyhur. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali lagi ke hadis. Hadis-hadis Nabawi. Ini saya berikan sebagai mukadimah untuk mengetahui apa itu hadis, apa itu sahih, apa itu hasan. Sebelum kita nanti masuk ke kitabnya Imam Nawawi secara langsung. Ini saya berikan sebagai gambaran umum lagi. Ketika nanti kita membaca hadis Nabawi, kita akan disuguhkan dengan istilah-istilah tertentu seperti istilah rawi, istilah matan, istilah sanad, istilah diriwayatkan oleh. Ini perlu untuk kita ketahui apa maknanya. Nah, kembali lagi, hadis ini sebagaimana saya sampaikan di depan tadi, hadis itu semakna dengan sunnah. Ini saya lebih rincikan lagi, hadis itu adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Apapun yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan itu ya ini kita katakan ini dari Nabi, itu maksudnya disandarkan. Ya, yang kita sandarkan apa? Yang kita katakan dari Nabi itu apa? Yang pertama, perkataan beliau. Seperti misalkan inamal amalu binniyat. Segala perkara semata-mata tergantung niatnya. Yang kedua, perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat melihat beliau melakukan sesuatu, kemudian dinukil, disampaikan kepada ya sahabat yang lainnya, itu disebut ya hadis fi'li atau sunnah fi'liyah. Sunnah ataupun hadis yang itu sifatnya perbuatan. Seperti apa misalkan? Seperti perkataan sebagian sahabat kan Rasulullah SAW yusalli ala rahilati. Sebagian sahabat pernah melihat Rasulullah SAW sholat di atas rahilati, di atas unta beliau, di atas kendaraan beliau. Ini menunjukkan kalau sholat sunnah itu boleh dilakukan di atas kendaraan. Tapi kalau sholat wajib itu wajib turun untuk menyempurnakan sholat. Tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan, itu tidak boleh, tidak sah ya. Kecuali pada beberapa kondisi. Ini dibahas di bab fikih. Salah satunya ketika orang itu sudah tidak mampu lagi, tidak mampu untuk melaksanakan sholat dengan turun ya di kendaraan ya, seperti di kereta atau di bus ya. Tidak mampu untuk berdiri, tidak mampu sholat dengan sempurna, maka dia sholat sesuai keadaannya. Sholat sesuai keadaannya, duduk ya duduk, tidak bisa ngadep kiblat ya dia lakukan. Nanti ketika turun dia mengulang, dia wajib mengulang. Ini pendapat yang lebih hati-hati yang disampaikan oleh para ulama Syafi'i. Itu secara rinci di bab fikih ya, tapi yang ingin saya sampaikan ini termasuk hadis yang itu dari perbuatan baginda Nabi SAW. Kemudian takririn itu penetapan beliau. Apa itu penetapan? Yakni ketika ada sahabat yang melakukan sesuatu, Nabi tidak melarang. Nabi membiarkan, mendiamkan. Ini menunjukkan bahwa itu disyariatkan. Baik itu sunnah ataupun boleh, tergantung ini perkara apa. Kalau itu perkara ibadah ya hukumnya jadi sunnah nantinya. Seperti pada hadis Anas. Bahwasanya ketika Anas itu ditanya apakah Nabi pernah sholat qobliyah maghrib gitu ya. Maka Anas menjawab, Rasulullah dulu sallallahu alaihi wasallam melihat kami sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi Nabi tidak memerintahkan kami, artinya tidak menekankan kami untuk melakukannya. Tapi Nabi juga nggak melarang kami, begitu ya. Berarti apa? Sholat sunnah sebelum maghrib atau sholat sunnah qobliyah maghrib itu boleh dan sunnah untuk dikerjakan. Dapat pahala kalau dikerjakan. Tapi apakah termasuk sunnah muakkadah? Tidak, karena Nabi tidak menekankan. Yang ditekankan itu sholat sunnah ba'diyah, begitu ya. Ini sunnah takririyah namanya, sunnah takririyah. Kemudian yang terakhir awasfin, sifat-sifat Nabi SAW. Baik sifat fisik, seperti bagaimana bentuk wajah beliau, bentuk rambut beliau, bentuk fisik beliau. Atau sifat yang itu karakter beliau, karakteristik beliau. Sifat yang itu dari yang tidak nampak ya, sifat maknawi ya. Itu seperti Rasulullah itu orang yang dermawan, beliau adalah orang yang pemberani dan sebagainya. Sebagaimana yang disampaikan Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan. Itu termasuk sunnah wasfiyah. Sunnah yang itu sifatnya sifat-sifat beliau. Nah, ini adalah 4 macam hadis yang disandarkan kepada Nabi alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan di sini struktur hadis. Ya, kalau kita membaca hadis-hadis Nabawi, kita akan menjumpai beberapa istilah ini. Nah, sebelumnya, kalau kita membuka Sahih Bukhari, kita akan disuguhkan dengan tampilan hadis seperti ini. Mungkin kita akan bingung ini. Ustaz, ini apa makna? Ya, haddatsana dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini adalah ya
adat ataupun istilah yang berkembang di masa ahlu hadis dahulu. Apa mana haddatsana, apa mana akhbaroni, itu ada beberapa perbedaan. Dan itu bukan tempatnya untuk kita jelaskan di sini. Intinya kita membaca kitab induk hadis ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya yang kita sebutkan tadi, kita akan disuguhkan dengan sanad secara lengkap. Sanad secara lengkap. Mulai dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai imam yang menuliskan hadis tersebut, Imam Bukhari misalkan. Ya, ada lebih dari 4 jalur biasa. Nah, baru disuguhkan di kalimat terakhir redaksi hadis. Nah, di kitab kita tidak akan menjumpai ini, alhamdulillah. Andai kan Imam Nawawi menuliskan seperti ini secara lengkap ya, dan beliau bisa saja menuliskan secara lengkap. Tapi beliau hendak menjadikan kitab ini untuk pemula, sehingga beliau mencukupkan pada rawi paling paling awal, artinya yang meriwayatkan langsung dari Nabi SAW. Jadi generasi sahabat. Nah, kita akan coba pelajari apa itu makna matan, apa makna sanad, perawi, dan juga pentakhrij. Matan itu adalah redaksi dari sebuah hadis. Kembali ke tadi, ada kalanya perkataan, ada kalanya perbuatan Nabi, ada kalanya penetapan, intinya redaksi hadis yang hendak disampaikan. Redaksinya. Ya. Itu matan. Itu inti dari hadis itu matannya sebenarnya. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Tapi apakah cukup matan saja? Tidak cukup. Di dalam dunia hadis, tidak cukup orang itu hanya menyebutkan matan. Apalagi di zaman sekarang. Bisa saja orang itu memanipulasi, menyebutkan ini dari Nabi padahal bukan. Oleh karenanya kata para ulama, sanad itu termasuk bagian dari agama. Apa sih sanad itu? Sanad itu adalah silsilah para perawi yang menyampaikan hadis. Nah, jadi yang disampaikan Imam Bukhari tadi, Imam Humaidi, Imam Sufyan dan seterusnya itu rawi namanya. Itu silsilah sanad. Jadi mulai dari Umar bin Khattab, Al-Qamah, Muhammad, Yahya bin Sa'id, Sufyan, Al-Humaidi, Al-Bukhari, itu sanad, rentetan atau silsilah para perawi yang menyampaikan hadis itu disebut sanad. Sebut sanad. Ini membuat hadis itu semakin kita yakini kalau itu berasal dari Nabi SAW. Ini termasuk keunggulan umat muslim yang tidak dimiliki oleh umat lainnya. Ya, kata para ulama, al-isnadu minad, sanad itu bagian dari agama. Andai kan tidak ada sanad, laqala man ma sya. Andai kan tidak ada sanad, orang itu akan bebas berkata sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ya, sehingga sanad itu menjaga agama kita agar tidak ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memasukkan perkataan-perkataan palsu yang tidak ada sumbernya. Itu fungsi dari sanad, dan itu tidak dimiliki umat lainnya. Umat Kristiani dengan kitab suci mereka Injil itu tidak punya sanad. Injil itu kan isinya perkataan Nabi Isa, perkataan murid-murid Nabi Isa. Ya, sedangkan Injil baru dibukukan ratusan tahun setelahnya. Kita lihat ada beberapa generasi yang terputus. Ketika dikatakan ini kalam Nabi Isa, ini kalam Matius, ini kalam ini kalam Matius atau ini kalam apa misalkan Joseph dan sebagainya. Bisa nggak kita meyakini itu dari Nabi Isa langsung? Kan tidak ada sanadnya. Kita tidak bisa meneliti ini benar tidak sumbernya. Beda dengan hadis Nabawi. Hadis Nabi itu seluruhnya ada sanad. Ketika kita membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu semuanya ada sanadnya. Sehingga apa? Bisa diteliti. Bisa diteliti masing-masing orangnya. Dan tidak ada orang yang sifatnya majhul atau tidak dikenal, tidak ada. Bahkan para ulama membuat buku khusus terkait nama-nama dan biografi perawi hadis. Ketika Imam Bukhari misalkan menyebutkan di sini ada Humaidi, ada Sufyan, Yahya, Muhammad, Al-Qamah, kita bisa teliti bagaimana riwayat hidup mereka. Bagaimana pujian para ulama terhadap mereka. Ya, sehingga sekali lagi kita benar-benar bisa terpercaya, bisa percaya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim itu memang benar-benar dari Nabi SAW. Karena yang menjaga hadis, yang menghafal hadis adalah orang-orang terpilih, orang-orang salih, orang-orang yang kompeten dalam bidangnya. Nah, kemudian ada istilah perawi ya. Perawi itu adalah orang yang menyampaikan hadis yang ada pada silsilah sanad tadi. Orang yang menyampaikan hadis. Jadi menyampaikan atau menulisnya dalam sebuah kitab. Ya, ada Umar itu perawi, Al-Qamah perawi, Umar Muhammad perawi, sampai Imam Bukhari perawi. Tapi secara khusus Imam Bukhari disebut pentakhrij secara khusus. Imam Bukhari disebut perawi secara umum ya. Dari Umar, Al-Qamah, Muhammad, Yahya, Sufyan, Al-Humaidi, Bukhari semuanya perawi. Tapi secara khusus Imam Bukhari disebut pentakhrij. Apa itu pentakhrij? Pentakhrij adalah orang yang menuliskan hadis pada sebuah kitab tertentu. Itu namanya pentakhrij atau mukharrij dalam bahasa Arabnya, mukharrij.
Sehingga ketika dikatakan hadis ini ditakhrij oleh Imam Bukhari, maksudnya adalah Imam Bukhari yang menuliskan hadis itu dalam kitab khusus. Nah, ini adalah beberapa istilah yang nanti akan banyak kita jumpai. Matan, sanad, perawi, dan juga pentakhrij. Kemudian pembagian hadis. Hadis berdasarkan sampainya kepada kita terbagi menjadi dua. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Mutawatir adalah hadis yang dinukil oleh banyak orang. Banyak orang di setiap rantai sanad. Artinya apa? Dari generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai terakhir orang yang meriwayatkannya, Imam Bukhari, Imam Muslim misalkan. Itu diriwayatkan banyak orang. Ya, puluhan orang, bahkan bisa ratusan. Yang mana mereka mustahil sepakat berbohong. Mustahil. Kalau mungkin satu dua orang, kita masih ada kemungkinan bisa jadi bohong nih, sepakat bohong. Tapi kalau ratusan orang, bahkan mungkin lebih dari itu, jadi kita akan lebih yakin bahwa mereka tidak mungkin sepakat berbohong. Ya, tidak mungkin mereka sepakat berbohong. Ini hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir itu tidak banyak. Tidak banyak. Tapi kalau Al-Quranul Karim, seluruhnya mutawatir. Sehingga tidak ada keraguan sedikitnya di dalamnya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Al-Quranul Karim dari generasi sahabat sampai generasi sekarang itu ratusan bahkan ribuan orang yang menyampaikan dan menukil Al-Quran ke generasi setelahnya. Itu dianggap di antara keunggulan kitab suci umat Islam. Dinukil secara mutawatir, generasi per generasi banyak yang mendengar. Beda dengan Injil sekali lagi. Ada generasi yang terputus ratusan tahun. Ya. Jangankan mutawatir, ahad pun belum tentu ya. Karena apa? Karena setiap generasi ada rantai sanad yang terputus. Beda dengan Quran dan juga hadis. Tapi sekali lagi hadis mutawatir itu tidak banyak. Di antara contoh hadis mutawatir yang diriwayatkan banyak sahabat itu adalah hadis yang saya sampaikan tadi ya. Maka dzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia menyiapkan satu tempat duduk di neraka. Artinya ya siap-siap saja dia masuk neraka. Wal iyadu billah. Hadis ini diriwayatkan oleh 60 sahabat Nabi. Kemudian banyak dari generasi setelahnya, tabi'in ataupun tabi'in. Dan masih banyak lagi hadis mutawatir yang mana sekali lagi jumlahnya tidak sebanyak hadis ahad. Kalau hadis ahad itu diriwayatkan oleh sebagian orang saja di semua generasi ataupun salah satu generasi. Seperti hadis inamal aul biniyat yang nanti akan kita jumpai di hadis pertama. Hadis inamal aul biniyat itu diriwayatkan hanya oleh Umar di generasi sahabat. Sahabat yang mendengar hadis ini hanya Umar bin Khattab saja. Bahkan di generasi setelahnya yang mendengar dari Umar itu hanya, saya kembali lagi ke silsilah ini. Yang mendengar dari Umar hanya Alqamah saja. Yang mendengar dari Alqamah hanya Muhammad. Mendengar dari Muhammad hanya Yahya bin Sa'id. Artinya hadis ini hadis ahad, yang mendengar tidak banyak. Ya. Walaupun bisa jadi di generasi tertentu itu banyak, seperti generasi setelah tabi'in itu banyak yang meriwayatkan hadis ini, tapi di generasi sahabat, generasi tabi'in itu hanya satu. Tapi Imam Bukhari menganggapnya sahih. Ya, karena tidak selalu yang diriwayatkan satu orang itu dhaif, tidak. Ya. Dan banyak hadis-hadis ahad itu yang sahih. Nah, hadis ahad ini nanti ada 3 golongan. Nah, ini yang akan banyak kita jumpai ya, istilah ini. Sahih, hasan, dan dhaif. Sahih, hasan, dan dhaif. Apa perbedaan di antara ketiganya? Sekali lagi ini kita mempelajari ini bukan berarti nanti kita ingin mempraktekkan bagaimana mengetahui hadis hasan, sahih ataupun dhaif, tidak. Kita hanya ingin tahu bagaimana sih para ulama itu membuat kriteria hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Dan sekali lagi ini menunjukkan betapa besar perhatian mereka terhadap sabda Nabi. Mereka ingin mengetahui, mereka ingin memastikan ini benar tidak dari Nabi, ini benar tidak. Karena ilmu hadis itu dilihat dari dua sisi, ilmu riwayat dan ilmu dirayat. Ilmu riwayat itu terkait dengan silsilah sanad tadi. Apakah benar ini dari Nabi SAW? Kalau benar, nah berarti nanti ke langkah yang kedua, namanya ilmu dirayat. Dirayat itu apa? Mempelajari makna kandungan hadis. Nah, itu dua-duanya adalah dua ilmu atau dua cabang ilmu riwayat, ilmu dirayah, yang itu dilakukan ataupun para ulama berkhidmat terhadap dua ilmu itu. Mereka menuliskan kitab tentang riwayat hadis atau tentang dirayat, pembelajaran hadis ya, dalam rangka untuk mendekatkan sunnah-sunnah nabawiyah kepada kita. Nah, hadis sahih ini para ulama membuat 4 perincian. Yang pertama, hadis itu seluruh rawinya itu terpercaya. Seluruh rawinya itu terpercaya. Yang menyampaikan hadis seluruhnya adalah orang yang adil.
orang yang terpercaya, thiqah. Mereka tidak pernah ketahuan berbohong, sekalipun tidak pernah berbohong. Ya, tidak pernah berbuat dosa besar, apalagi dosa kecil, apalagi dosa besar. Mereka orang-orang yang salih, masya Allah. Sehingga orang-orang yang menjadi perawi hadis, menjaga hadis Nabi itu, masya Allah, orang-orang pilihan gitu ya. Dan kemudian seluruh rawinya itu kuat hafalannya, kuat. Apa yang mereka hafal, ya, apa yang mereka sampaikan sesuai dengan apa yang mereka hafal. Apa yang mereka tulis itu sama dengan mereka hafal. Kuat hafalannya. Tidak pernah salah sekalipun, tidak pernah lupa sekalipun. Kuat, masya Allah. Yang menunjukkan ketakwaan mereka. Orang itu kalau bertakwa itu kuat hafalannya, masya Allah. Sebaliknya orang yang banyak maksiatnya seperti kita ini sering lupa hafalannya, sering lupa. Semoga Allah berikan taufik. Kemudian apa? Tidak ada sanad yang terputus, nyambung, nyambung seluruhnya dari generasi sahabat, tabiin dan seterusnya nyambung. Tidak ada satu rantai pun yang terputus. Ya, kalau ada satu mata rantai yang terputus, ya berarti tidak memenuhi kriteria hadis sahih. Ya, jadi kalau kita melihat atau membaca ini hadis sahih, maknanya apa? Hadis ini seluruh perawinya itu terpercaya. Kemudian seluruh rawinya kuat hafalannya, tidak ada sanad yang terputus, tidak ada rantai ya sanad yang terputus. Kemudian yang keempat, tidak ada syudzud. Syudzud itu apa? Syudzud itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang itu menyelisih hadis yang diriwayatkan oleh ulama yang lainnya yang lebih tinggi ilmunya. Jadi ada dua hadis tapi beda lafalnya, beda konteksnya, beda lafalnya begitu ya. Tentunya juga bisa berpengaruh ke makna. Satu hadis diriwayatkan oleh ulama A, satu hadis ulama B ya. Ulama B ini lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi, lebih senior, lebih tinggi ilmunya. Maka hadis yang diriwayatkan ulama A ini disebut syadz, hadis syadz. Hadis syadz, syadz itu apa? Hadis yang menyelisihi rawi yang lebih tinggi derajatnya. Saya tidak ingin lebih dalam membahas tentang itu, tapi itu secara ringkas demikian. Kemudian apa? Selamat dari cacat yang merusak hadis. Seperti ada perawi yang pembohong, ada perawi yang fasik, cacat yang merusak hadis. Jadi ini secara ringkas kriteria hadis sahih. Kalau hasan itu sama dengan hadis sahih secara global, tapi cuma satu kekurangannya. Kekurangannya adalah ada satu perawi yang kurang kuat hafalannya. Jadi dia orang solih, terpercaya, tapi hafalannya kurang kuat. Tidak sekuat hadis sahih. Turun jadi hadis hasan. Tapi hadis sahih, hadis hasan itu masih bisa diamalkan. Masih bisa diamalkan. Keduanya masih bisa diterima. Nah, hadis dhaif ya ini yang tidak diterima. Tidak diterima hadis dhaif. Meskipun hadis dhaif itu nanti juga ada perbedaan pendapat ya. Ada dhaif yang disepakati, ada dhaif yang itu masih diperselisihkan. Nah, hadis dhaif ini hadis yang tidak memenuhi kriteria sahih ataupun hasan. Seperti ada sanad yang terputus ya. Tadi saya sampaikan ada sanad yang terputus. Atau ada rawi yang kurang adil ya, pernah berbuat dosa atau pernah berbohong. Jadi dhaif tuh, insyaallah. Bisa jadi hadisnya ini bagus. Bagus hadisnya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tapi ada rantai sanad, ada orang yang pernah bohong rawinya. Maka statusnya jadi dhaif. Statusnya jadi dhaif. Sekali lagi para ulama itu sangat ketat sekali dalam menerima hadis-hadis Nabi. Karena dia adalah sumber dari petunjuk, sumber dari ilmu agama. Kalau tidak dipastikan itu dari Nabi, akan mempengaruhi pemahaman terhadap agama ini, begitu ya. Itu diantara besarnya perhatian para ulama kita. Ini saya berikan contoh beberapa hadis sahih, hasan ataupun dhaif. Nah, hadis sahih yang saya nukil di depan tadi ya, hadis Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, innamal a'malu binniyat. Ini hadis sahih. Maknanya apa? Sanadnya nyambung nih, kita perhatikan sanadnya nyambung, enggak ada sanad yang terputus. Mulai dari generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, nyambung semuanya, enggak ada mata rantai yang terputus. Dan perawinya Umar bin Khattab, Alqamah, Muhammad, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Sufyan, Al-Humaidi, Al-Bukhari, seluruhnya adalah perawi yang thiqah, yang terpercaya, kompeten, kredibel, dan mereka adalah orang yang kuat hafalannya, kuat sekali hafalannya. Ya. Dari mana kita mengetahuinya? Dari biografi para perawi. Dan ada satu kitab khusus ya, Imam Az-Zahabi itu membuat satu kitab khusus yang berisi biografi para perawi. Sehingga kita bisa meneliti nih, perawi ini gimana statusnya, hafalannya gimana, bisa kita teliti. Masya Allah, ini sangat kompleks sekali ilmu hadis ya. Sehingga teman-teman yang belajar ilmu hadis itu sangat
cerdas ya, Masya Allah. Hafalnya kuat sekali. Masya Allah. Taib, ini hadis saya. Hadis Hasan, tadi kita sampaikan, kekurangannya satu. Ada rawi yang dia lemah hafalannya. Seperti hadis, man la yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang enggak bersyukur kepada manusia, enggak berterima kasih kepada manusia ya, maka dia sama saja dia enggak bersyukur kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, kemudian diriwayatkan juga oleh Musa bin Ya'qub. Ya, Musa bin Ya'qub menyampaikan kepada Ibnu Abi Fudaik. Kemudian Qutaibah mendengar dari Ibnu Abi Fudaik. Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dinilai hasan. Kenapa? Terdapat rawi namanya Musa bin Ya'qub ya setelah Abu Hurairah. Menurut para ulama hadis, beliau adalah rawi yang jujur adil ya, jujur adil. Tapi kekuatan hafalannya tidak mencapai derajat sempurna. Seperti perawi hadis saya. Artinya apa? Hafalannya tidak kuat, lemah. Bukan lemah juga, tapi tidak kuat lah. Khafifud dhabt. Ya, hafalannya tidak terlalu kuat. Sebagaimana hadis sahih. Kemudian ini hadis daif. Contohnya hadis ini masyhur ya di Riyadhus Shalihin ada. Idza ra'aitum ar-rajula yata'ahadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat ada orang itu yang rajin ke masjid, maka saksikan dia itu orang beriman. Insyaallah. Ini Nabi memberikan patokan orang beriman itu, orang saleh, orang beriman itu orang yang selalu membersamai masjid itu. Hatinya selalu terikat dengan masjid. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Kenapa? Karena ada rawi namanya Darraj. Darraj ini dinilai bermasalah. Mungkarul hadis. Artinya apa? Orang yang bermasalah dari segi periwayatannya atau penyampaian kabarnya itu dipermasalahkan sehingga membuat hadis ini jadi dhaif. Ya, ini disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi. Ini beberapa contoh saja. Beberapa contoh. Kita lihat satu orang yang bermasalah dalam satu hadis itu menyebabkan hadis itu menjadi ikut bermasalah juga. Sekali lagi ini menunjukkan betapa ketatnya para ulama dalam memilih atau memilah hadis. Baik. Nah, apa hukum mengamalkan hadis dhaif sekarang? Apa hukumnya? Hukumnya boleh selama memenuhi syarat berikut. Yang pertama, tidak terlalu parah dhaifnya. Artinya dhaif yang sedang. Apalagi dhaifnya itu banyak jalur periwayatan. Yang meriwayatkan banyak sahabat. Itu bisa menguatkan hadis tersebut. Enggak sampai parah. Dan apa? Ada dalil lain yang sifatnya umum. Baik itu Al-Qur'an ataupun hadis-hadis sahih. Kemudian tidak meyakini kepastiannya. Hadis dhaif itu apa? Hadis dhaif itu masih diragukan itu dari Nabi atau bukan. Jadi kalau kita ingin mengamalkannya, ya kita meyakini bahwa tidak meyakini 100% itu dari Nabi. Kemudian ini hanya dalam bab fadhailul amal atau dalam bab fadilah amal, bukan dalam hal-hal haram, apalagi dalam hal akidah, tidak bisa. Ini pada perkara keutamaan amal, seperti keutamaan sholat sunnah tertentu, keutamaan puasa sunnah tertentu, dan sebagainya. Seperti keutamaan puasa Sya'ban. Itu banyak hadis dhaif atau hadis Rajab ya, hadis Rajab, hadis puasa Rajab. Puasa Rajab itu banyak hadis yang dhaif, bahkan palsu. Sebagaimana kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi boleh nggak diamalkan? Boleh dalam fadilah amal ya. Selama tidak meyakini 100% itu dari Nabi SAW. Baik. Nah, sekarang kita akan coba mengenal siapa Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi pertama dari segi nasab beliau. Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Nama beliau Yahya, ayah beliau Syaraf. Beliau dijuluki dengan Muhyiddin atau orang yang menghidupkan agama. Meskipun beliau gak ridho digelari itu ya. Jadi para ulama yang datang setelahnya menggelari dengan Muhyiddin. Beliau lahir di kota Nawa atau desa Nawa ya, desa kecil di kota Damaskus. Jadi Nawa itu ya di Damaskus itu, sehingga beliau ini disebut An-Nawawi Ad-Dimashqi. Nawawi itu nisbat namanya, nisbat kepada desa Nawa. Seperti kalau kita tadi Turen nisbatnya Turini begitu. Jawa, Jawi dan seterusnya. Pada tahun berapa? 631 Hijriah. Perjalanan ilmu beliau. Ya, beliau dididik oleh ayah beliau di masa kecil beliau, dididik langsung oleh sang ayah yang terkenal dengan kesolehan dan ketakwaan dan keilmuan juga tentunya. Beliau mulai belajar di Katatib itu kutab ya, kutab-kutab yang seperti di Malang ya, kutab Al-Fatih misalkan atau kutab Ibnu Abbas dan sebagainya. Itu metode belajar di masa salaf tuh. Belajar di kutab-kutab yang anak-anak itu diajarkan Quran, diajarkan nulis, diajarkan baca, itu kutab. Seperti Imam An-Nawawi. Dan beliau juga hafal, sebelum balik beliau sudah hafal Quran, Masya Allah. Jadi hafal Quran itu sudah biasa di kalangan para salaf. Ya.
Yang luar biasa itu kalau mereka hafal hadis ya. Hadis luar biasa. Hafal Quran itu luar biasa ya. Tapi sudah menjadi sesuatu yang biasa gitu di masa itu. Dan para ulama ketika mereka memulai perjalanan ilmu itu pasti dimulai dengan hafal Quran. Dan bukan hanya 1 juz, 2 juz, 30 juz yang dihafal. Kemudian Imam Nawawi ini sangat semangat sekali belajar. Saking semangatnya, guru beliau Yahya atau Yasin bin Yusuf pernah melihat Imam Nawawi dipaksa teman-temannya untuk belajar. Dipaksa untuk ikut tulinan, mainan. Ikut ya, mainan apa gitulah ya, main bola ataupun yang lainnya. Dipaksa. Imam Nawawi ini selalu belajar terus. Belajar. Kalau kita sekarang kutu buku gitu. Nah, Imam Nawawi menolaknya karena beliau tidak mau buang-buang waktu. Sampai apa? Sampai beliau menangis karena paksaan tersebut. Sampai menangis. Lalu saya ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya. Yang bisa memberikan manfaat yang besar pada umat tersebut. Ternyata benar. Ternyata benar. Ya, firasat dari Yasin bin Yusuf, Syekh beliau ini benar. Imam Nawawi akan menjadi orang yang ya berpengaruh dan memberi manfaat yang besar terhadap umat Islam dengan karya-karya dan ilmu beliau. Imam Nawawi tinggal di Nawa hingga usia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 Hijriah beliau mulai rihlah thalabul ilmi ke Damaskus. Jadi awalnya beliau itu belajar di Nawa, kampung kelahiran beliau. Kemudian beliau ingin banyak belajar dengan para ulama ya, yang lebih senior, mungkin lebih banyak majelisnya. Beliau ke Damaskus, pusat ilmu ketika itu di Suriah ya, di Syam ya. Yang banyak sekali para ulama yang tinggal di sana. Kemudian kegigihan beliau dalam belajar. Beliau ini punya perhatian besar dalam menghafal kitab-kitab para ulama. Jadi beliau bukan hanya menghafal Quran, hadis, tapi kitab-kitab para ulama juga dihafal. Kitab-kitab yang isinya kalam, perkataan manusia itu dihafal. Ya, seperti kitabnya Abu Ishaq Asy-Syirazi, At-Tanbih, itu kitab fikih. Kemudian juga kitab Al-Muhadzab karangan Imam Asy-Syirazi juga. Itu beliau hafal. Dalam waktu 5,5 bulan, Masya Allah. Kitabnya cukup tebal, tapi dihafal dalam tempo yang sangat singkat. Ya, karena beliau sangat sibuk dengan ilmu, sehingga begitu mudah akses ilmu yang masuk ke dalam hati beliau, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ulama itu ketika ya, menjadi ulama itu ya butuh proses yang panjang begitu. Tidak bisa setahun, 2 tahun, 4 tahun, S1 gitu ya, kuliah di Madinah, kuliah di Kairo, pengen jadi ulama itu ya tidak bisa. Kalau jadi penceramah mungkin bisa-bisa saja, tapi jadi ulama yang mereka memberikan fatwa, mengajarkan manusia agama ini, ya, dijadikan sebagai teladan perkataannya, perbuatannya itu bertahun-tahun mereka berproses ya. Seperti Imam Nawawi ya. Sebagaimana juga dinukil dari murid-murid beliau ini tidak pernah tidur di atas kasur, Masya Allah. Rahimahullah ta'ala. Tidak pernah tidur di atas kasur. Lalu tidurnya di mana ya? Tidur di bangku beliau. Tidur di tempat belajar beliau. Saking sibuknya dengan ilmu, tidak sempat tidur di kasur. Masya Allah. Apabila rasa kantuk itu menghampirinya, beliau langsung tidur di atas kitab. Ketika bangun, beliau berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, Masya Allah. Sebagai bentuk musibah mungkin. Kalau ketiduran itu musibah mungkin menurut beliau. Ya, karena beliau akan terluput dari waktu yang banyak dari belajar ilmu. Masya Allah. Jadi beliau ini terlalu sibuk dengan ilmu sampai tidak sempat tidur di atas kasur. Dalam sehari semalam beliau bisa menghadiri 12 majelis ilmu. Masya Allah. 12 kajian beliau hadir. Pagi, siang, sore, kemudian malam masih menghadiri lagi. Masya Allah. Jadi berbagai disiplin ilmu. Sehingga tak heran Imam Nawawi ini ya termasuk ensiklopedia. Ensiklopedia. Beliau menguasai banyak sekali cabang ilmu, terutama fikih dan hadis. Ya, sangat menguasai banyak cabang. 12 majelis ilmu kita bayangkan, kita kadang satu kajian tiap hari aja itu terlalu banyak itu. Seminggu 2 kali terlalu banyak itu. Ya. Bagaimana kalau seperti Imam Nawawi, 12 kajian setiap hari, Masya Allah. Kemudian beliau juga sangat mulia akhlak beliau. Beliau ini seorang yang zuhud, wara itu sangat hati-hati terhadap sesuatu yang haram, sangat bertakwa. Beliau juga sederhana, qanaah dan berwibawa. Tawadhu sekali beliau. Beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan, sehingga tidak tidur malam untuk ibadah ataupun menulis. Ya, sehingga tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Jadi apa? Sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Jadi beliau ini malam harinya itu untuk ibadah, nulis, dan juga untuk tidur. Sebagaimana Imam Syafi'i itu membagi malamnya menjadi 3. Ya, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk nulis, sepertiga untuk tidur gitu ya. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
termasuk pada para penguasa dengan cara yang telah digariskan oleh Islam. Nah, ini di antara karya-karya beliau dalam berbagai cabang ilmu. Dalam bidang hadis misalkan ini Arba'in Nawawiyah yang kita akan pelajari bersama. Ada Riyadhus Shalihin, ada Syarah Sahih Muslim, yang itu Syarah Sahih Muslim yang terkhusus itu 10 jilid lebih. 10 jilid. Dan beliau menulisnya bukan dengan seperti kita ya, pakai AI, pakai ChatGPT, pakai Google, enggak. Beliau dengan hafalan. Dengan hafalan. Kebanyakan dengan hafalan. Kemudian ada kitab Al-Minhaj, Al-Majmu' Raudatul Talibin dalam bidang fikih, dan itu juga Al-Majmu' ya, dan juga Raudatul Talibin itu puluhan jilid. Dan terkait Al-Majmu' ini sebenarnya tidak sampai selesai. Hanya sampai bab jual beli saja ya. Awal-awal jual beli kemudian diteruskan oleh ulama yang datang setelahnya. Kemudian dalam bidang bahasa ada Tahdzibul Asma'i wal Lughat, dalam bidang akhlak ada Tibyan. Tibyan ini banyak dikaji di pesantren-pesantren ya, terutama pesantren Quran, karena dia menjelaskan tentang ada pada penghafal Quran dan juga pembaca Quran. Ada Bustadul Arifin terkait Tazkiyatun Nufus, ada Adabul Alim wal Muta'alim khusus tentang adab belajar dan juga mengajar. Tapi ini karya yang beliau tinggalkan dan beliau hidup ini hanya beberapa tahun saja, Masya Allah. Beliau hidup hanya beberapa tahun saja. Beliau hidup, Imam An-Nawawi itu hidup sampai di tahun 676. 676. Jadi Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, beliau hanya hidup 45 tahun saja. Allah memberikan beliau umur sampai 45 tahun saja. Tapi usia beliau melampaui, artinya karya beliau ataupun usia kedua beliau itu melampaui usia beliau pada asalnya. Usia beliau hanya 45 tahun. Bahkan diriwayatkan beliau tidak nikah. Sampai wafat tidak nikah karena tersibukkan dengan ilmu. Tapi ilmu beliau ini dimanfaatkan oleh banyak orang selama ribuan tahun. Ya, atau ratusan tahun ya, ratusan tahun. Hampir 1000 tahun lah, 900 tahun. Nama beliau selalu hidup. Nama beliau selalu hidup. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang punya banyak manfaat itu punya usia kedua lah, usia kedua. Jadi ini juga sebagai pelajaran bagi kita, sebisa mungkin kita itu punya bekas yang kita tinggalkan di dunia sebagai umur kedua kita. Oleh karenanya Nabi motivasi. Ada 3 amalan yang mana itu akan selalu abadi, menetap sampai orang itu wafat. Orang itu wafat akan tetap ya menjadi jariah, menjadi amal yang terus-menerus mengalir. Ya, di antaranya ilmu bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tidak bisa mengajar, ya kita bisa menyedekahkan harta untuk membiayai ya ustadz, membiayai santri, atau kita membelikan buku kepada mereka, atau mengadakan acara-acara yang itu ya bisa membagikan ilmu kepada orang lain, atau membuat sekolah, Masya Allah, atau menjadi donatur bagi sekolah, itu kita memiliki peran dalam ilmu, dan itu insya Allah akan terus mengalir gitu. Bahkan ketika kita sudah wafat ratusan tahun mungkin, insya Allah. Nah, inilah kehidupan Imam An-Nawawi selama 45 tahun, tapi meninggalkan karya yang luar biasa. Ini menunjukkan ilmu beliau itu berkah. Umur beliau berkah, ilmu beliau juga berkah. Dan semoga kita ketularan berkah dari ilmu beliau. Kita akan belajar kitab beliau Arba'in Nawawiyah selama ya kurang lebih 1 tahun ke depan. Semoga Allah bisa memudahkan kita untuk menghatamkannya dan juga mempelajari makna-makna yang terkandung di dalamnya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.